Mengenai mikroba ini saya kira memang sangat menarik apa tadi yang dipaparkan oleh Prof. Umar Jeni. Mikroba ada di mana-mana, sangat bermanfaat bagi kita. Dan dalam ini kalau pakai bahasa Jawa, diplekoto, itu bisa menghasilkan sesuatu yang banyak untuk kita. Kalau diplekoto. Dan dengan demikian ini manfaatnya untuk kita sebenarnya banyak sekali. Hanya saja terus pertanyaannya ialah status moralnya lalu bagaimana. Ini ya. Tadi sudah dipaparkan macam-macam posisi, ya, baik yang dari teosentrik dan yang macam-macam tadi, dan juga ada yang antroposentrik dan macam-macam. Saya kira ini menjadi sesuatu yang menantang kita untuk berdiskusi. Maka pada kesempatan malam hari ini marilah kita berdiskusi. Bapak Ibu bisa bertanya, tetapi juga bisa berpendapat, bisa juga ngudoroso, bisa juga mengeluarkan unek-unek. Monggo saja silahkan sambil santai kita akan bisa berdiskusi ini. Monggo silahkan kalau ada yang ingin mengemukakan pendapat. Tuhan sendiri menciptakan manusia itu kan membuat dirinya mampu mengatasi apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya. Hanya kemudian karena manusia merasa putus asa akibat ini kalau sakit kok nggak sembuh-sembuh, maka dia ciptakanlah mesin pembunuh. Nah, saya melihat jadi betul, memang tidak mempunyai inherent value, tetapi dia punya hak hidup yang mestinya posisinya sama. Tetapi mengapa kita membunuh? Itu nomor satu, bro. Jadi kalau bahwa manusia akan living in harmony dengan makhluk di sekitarnya tadi, kalau yang Prof. Narto believe to God lalu respect to others, berarti kan kita juga respect microbe harus bisa hidup, jamur, tapi di dokter kulit tuh jamur malah diobati pakai canesten, bro. Padahal jangan-jangan dia living in harmony dengan kita itu. Nah, jadi yang pertama itu, akibatnya saya setuju sekali dengan Prof. Narto. Mikroba lalu membangun dirinya untuk membentengi dengan resistensi. Dan manusia melawan lagi dengan antibiotik yang lebih hebat lagi. Dan ini tidak akan ada habisnya. Kalau kita masuk ke rumah sakit, maka mungkin sekitar 70% bakteri yang beredar di rumah sakit, itu bakteri-bakteri yang diceritakan tadi Prof. Umar dan Prof. Narto, yang sudah melawan karena dokter itu memberikan antibiotik terlalu berlebihan, dengan dominasinya ingin membunuh, tapi mereka punya cara untuk survive. Itu yang pertama. Jadi gimana itu? Apakah berhak manusia membunuh mikroba? Yang kedua, Prof, ini kaitannya tentunya dengan bioethics. Ini yang saya takutkan. Ketika pro fauna itu sudah sangat menggunakan hak Tuhan terhadap binatang, saya takut suatu saat pro microbe itu, orang-orang yang sangat merespek microbe itu melarang kita melakukan rekayasa terhadap mikroba, sehingga tadi fungsi-fungsi yang Prof. Umar ceritakan, kita bisa membuat makhluk baru, nambahkan chip dari dasar DNA yang direkayasa, itu menjadi sebuah keniscayaan. Lalu manusia akan berhenti untuk berkreasi. Jadi sebetulnya pertanyaannya adalah ketika bioetika itu membatasi, bioetika itu menjadi instrumen, gitu, di sisi yang lain ada kekhawatiran jangan-jangan instrumen itu membuat manusia lalu berhenti berkreasi. Gimana itu, Prof? Monggo matur nuwun. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan bahwa bioetik itu terlalu
mengerem itu memang itu kekhawatiran yang sudah berkembang secara luas, Pak. Saya pengalaman ketika mengikuti IBC Joint Session Meeting di Paris. Pada waktu itu tentang science policy, ada usulan agar dalam science policy itu memasukkan science ethics. Tapi ternyata penolakan keras sekali itu. Penolakan itu mengatakan sebetulnya etisis itu atau bioetisis itu adalah bentuk lain atau jubah lain dari agama yang akan menghambat kita seperti pada zaman medieval. Akibatnya apa? Akibatnya sampai sekarang UNESCO tidak memasukkan sains etik ke dalam sains policy. Mereka malah mengkritik etisis itu kok biasanya orang-orang yang sudah sepuh gitu, sudah tidak membuat proposal research gitu ya, lalu mengatakan jangan gitu, jangan gitu, jangan gitu. Itu dikatakan begitu. Sedangkan mereka-mereka the younger scientist mengatakan beri kebebasan kami untuk berkreasi. Ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik, baru kita lihat. Gitu. Tapi kami jangan dicampuri dulu. Kami bisa menggunakan all of means, alat-alat semuanya. Binatang percobaan dan sebagainya, jangan diganggu kami. Tapi ketika saya diminta untuk bicara di Malaysia, di Kuala Lumpur itu Pak ya, ketika Malaysia akan membuat Malaysia National Bioethics Committee, dan saya bicara tentang sains etik dan sains policy, mereka mengintegrasikan itu. Jadi Malaysia mengintegrasikan sains etik pada sains policy itu. Memang kalau itu diketat sekali ya, saya juga khawatir juga. Bisa-bisa juga mengerem gitu. Tapi sebetulnya sains etik itu tidak untuk mengerem, tapi untuk memandu, mengarahkan ke yang lebih baik gitu. Yang benar gitu ya, jalannya seperti itu ya. Ini harapan kita. Nah, dampak dari pro fauna yang ada di luar negeri itu, yang sangat cinta binatang itu, akhirnya akan menimbulkan kreativitas baru para saintis untuk mengadakan percobaan itu dengan desain computerized, Pak. Docking molekuler gitu ya. Itu untuk meminimalkan menggunakan binatang percobaan gitu. Apakah dengan mikroba nanti juga seperti itu, saya nggak tahu. Apakah sintetik biologi nanti akan bisa menggantikan seperti itu, kita juga belum tahu gitu, Pak. Tapi kalau dalam pendapat saya, sains etik itu, atau bioetik itu memang diperlukan oleh kita supaya kita terarah dalam melakukan riset itu. Misalnya tadi kalau kita memindahkan gen dari yang satu makhluk ke makhluk yang lainnya, tapi hanya untuk coba-coba begitu, kan hanya for the sake of science, itu kan bisa merusak nantinya. Kita membuat genetically modified organism yang begitu banyak. Kalau itu dalam bentuk insek atau mikrob, itu bisa menyebar keluar laboratorium dan merusak ekologi ya. Itu bisa terjadi begitu Pak. Jadi memang harus ada panduan gitu yang kita. Sebenarnya bioetik itu ingin mensinkronkan segala macam ilmu supaya dengan demikian bisa duduk bersama dan membicarakan tentang human survival. Sehingga sebenarnya kalau bioetik itu menjadi suatu tempat di mana kita bisa duduk bersama. Ada ahli mikroba duduk bersama, ada ahli biologi yang lain, saintis yang lain bisa duduk bersama, lalu dengan demikian bisa membuat suatu kesepakatan. Kesepakatan untuk apa? Saya sendiri merasa bahwa tidak semua pembunuhan itu adalah sesuatu yang salah di dalam dirinya sendiri. Mungkin yang menjadi pertanyaan, yang menjadi concern dari Prof. Iwan tadi, kalau pada suatu ketika lalu pembela mikroba itu begitu kuat, sehingga kita nggak boleh lagi memakai mikroba untuk membuat yang macam-macam itu, lalu apakah dengan demikian ini lalu kita bagaimana? Saya merasa bahwa hak hidup itu memang selalu semua makhluk hidup memang mempunyai hak hidup. Akan tetapi alam sendiri sudah mulai mengatur supaya tidak terlalu banyak.
Karena kalau terlalu banyak nanti dunia ini nggak bisa mensupport lagi semua makhluk hidup itu. Maka ada suatu invisible hand, boleh dikatakan begitu, yang invisible hand yang secara natural akan membuat keselarasan ini. Nah, maka pertanyaannya ialah apakah membunuh itu selalu sesuatu yang buruk? Bisa terjadi bahwa membunuh adalah sesuatu yang buruk, akan tetapi demi suatu keselarasan dalam banyak pihak, bisa terjadi alam sendiri akan membuat itu. Lalu dengan demikian, hak hidup dan dengan demikian hak hidup menjadi sesuatu yang bisa dipertanyakan. Dengan kata lain, sejauh mana pembunuhan itu bisa dibenarkan. Pada umumnya, kalau kita mengatakan karena tadi segala aliran entah yang teosentris, antroposentris dan sebagainya selalu menempatkan manusia itu pada tataran yang paling tinggi. Maka pada umumnya attention please untuk membunuh manusia karena ini sesuatu yang paling tinggi. Akan tetapi kalau kita ke bawahnya, mungkin dalam arti tentu kita bisa mengatakan hak hidup itu memang menjadi sesuatu yang bisa dipertanyakan apakah semuanya itu harus hidup sesuai dengan kodratnya. Tetapi inilah suatu yang menjadi suatu perdebatan yang panjang. Karena apa? Ada banyak aliran, misalnya seorang tokoh namanya Peter Singer, dia mengatakan bahwa moral status itu dasarnya adalah kesadaran. Sehingga dia mengatakan simpanse yang lahir, yang sudah dewasa, kesadarannya mungkin jauh lebih tinggi daripada manusia yang lahir dengan cacat berat. Ini lalu banyak dikutuk oleh banyak manusia, ya. Pendapat Peter Singer itu, ya. Akan tetapi memang namanya manusia memang macam-macam pendapat dan juga di dalam pembicaraan bioetik ini kita sering mengatakan yang paling penting adalah argumen apa yang ada di belakangnya itu. Itulah yang paling penting. Nama saya Umar Santoso. Bidang saya ilmu dan teknologi pangan, food science and technology. Ini saya hanya menyampaikan persepsi saja mungkin, jadi mungkin banyak salahnya. Waktu S3 saya penelitiannya juga pakai tikus begitu kan, jadi tikus itu saya kasih racun itu racun minyak yang sudah tengik rensiti itu kan, jadi teroksidasi sangat parah. Nah itu tentu saja ada perlakuan yang bikin supaya tidak parah. Nah sekarang baru teringat, jadi teringatnya itu setelah saya ikut bioetik yang di gedung pusat di media, jadi ini yang kedua saya ikut, jadi saya itu terus rasa berdosa itu masih ada. Kalau itu saya menyiksa menyiksa tikus itu ini, tapi kan kemudian saya ingat juga ethical clearance itu. Persepsi saya begini, ethical clearance itu kan ya mengatur, membatasi supaya bioetik jadi ada relevansinya. Tapi di bidang kami namanya animal welfare. Jadi kalau penyembelian itu juga harus jangan menyiksa animal welfare. Kami ya sedikit-sedikit peternakan juga sedikit ya. Jadi maksud saya begini, jadi tujuan bioetik mungkin yang penting itu, jadi saya pikir tadi anthropocentric mungkin ya Pak, position tadi itu memang betul juga, di posisi manusia itu paling tinggi memanfaatkan yang lain. Jadi kalau saya hubungkan dengan ajaran agama itu memang yang tadi Khalifah bil ardi tadi, tetapi tetap harus memperhatikan welfare tadi, etik tadi. Jadi tetap tadi ada hierarki manusia, hewan, tumbuhan, kemudian organisme, mikroorganisme tadi. Nah ini tetap manusia tuh memang, saya ingat semua itu diciptakan Tuhan untuk manusia, kesejahteraan manusia sebanyak-banyak, tapi harus ingat Tuhan sendiri mengatakan boleh membunuh tapi bunuh dengan kasih sayang. Itu Prof. Umar tahu persis. Jadi dengan kasih sayang human. Jadi
kita nyembelih juga dia boleh menyiksa. Demikian juga kalau kita memanfaatkan mikrobia tadi dibolehkan saja, saya kira tetap demi kemanfaatan manusia sendiri itu boleh, tetapi harus dengan etik atau welfare tadi, micro welfare. Jadi saya bayangkan seperti itu. Jadi tetap sentralnya manusia, tapi tetap memperhatikan kita sesama manusia, sesama makhluk tetap harus tadi. Kalau dengan Tuhan kita minta izin Tuhan, tapi dengan creator yang lain tadi makhluk yang lain harus secara human. Kemudian waktu saya di Jepang itu juga saya ingat betul, mungkin di lab kami, lab gizi itu yaitu kan memelihara tikus disembelih di KBT, dan semua itu seolah itu kami diajak oleh profesor kami itu selalu, jadi di ada kuburan tikus itu tertentu Pak. Jadi nanti kita itu minta maaf kepada tikus itu yang dibunuh tadi. Jadi itu betul. Jadi kalau di summer itu kami pergi ke ziarah gitu, itu minta maaf. Seolah tadi persepsi saya mungkin salah. Saya diajak ke sana. Itulah kuburan tikus yang kita bunuh dulu itu gitu kan. Itu mungkin saya salah, tapi kok saya juga pikir ada betulnya juga, ada reasoning juga. Ya. Itu kemudian hal lain, ya intinya bioetik itu tetap perlu, dan demi kita menjaga welfare dan etik tadi, tetapi kemanfaatan manusia tetap nomor satu. Kalau ada orang sakit, ya pasti dengan bantuan makhluk yang lain, artinya memanfaatkan makhluk yang lain. Tadi dikatakan begini, kalau misalnya moral istilahnya itu inherent value tadi, kalau dia itu respon dalam itu teriak, Pak Umar mengatakan teriak. Semua itu sebenarnya respon, misalnya tumbuhan itu kalau dipecal-pecal itu juga respon, dia itu kan juga buahnya malah berbuah, itu respon dari dianiaya tadi sebenarnya. Dianiaya itu pohon rambutan atau mangga itu disesati itu batangnya, itu malah tumbuhnya bagus, berbuahnya banyak. Itu respon sebenarnya. Ya, jadi teriak dia sebenarnya, tapi kita nggak tahu. Tapi dengan demikian tidak semata-mata ya, artinya tidak harus. Tadi Bapak moderator juga mengatakan, saya kira tetap tidak masalah menggunakan bahkan mematikan pun tidak masalah, itu saya setuju juga, tapi demi manusia dan memperhatikan welfare dan ethics tadi. Terima kasih Pak Nuncio. Saya ingin menambahkan bahwa bumi ini bukan tempat yang layak buat kita sebagai manusia. Karena terus terang Prof, kita digigit nyamuk aja bisa mati. Memang kalau kita lihat dahulu, agama dikatakan sebagai acuan atau wahyu umat manusia. Tapi coba kita lihat, setelah waktu revolusi industri itu, ada wabah kolera di London waktu itu. Banyak yang meninggal banyak. Karena perubahan teknologi sehingga bikin sanitasi lingkungan yang jelek, sehingga banyak saintis kayak Prof ini berpikir, gimana cara menyelesaikan ini semua. Sehingga manusia kembali lagi, ilmuwan-ilmuwan tadi berinovasi bagaimana untuk membunuh dari mikroba tadi. Saya setuju sekali bahwa upaya saintis ini untuk berinovasi, karena apa? Jujur aja, kalau tidak ada inovasi kita akan mati. Kemajuan teknologi saat ini karena kita mau hidup, kalau tidak ada seorang ilmuwan tidak bisa kita hidup. Jadi ini yang kita lupakan, seolah-olah agama, ya, saya juga beragama. Jadi sebelum ada agama pun, umat manusia di dunia ini sudah berbudaya, sudah berteknologi. Tetapi kita lupa, jangan sampai upaya ilmuwan tadi yang untuk membuat kita menjadi tetap hidup, itu dihambat oleh agama. Jadi itu aja. Bioetik ini sebagai penyeimbang, supaya jangan sampai kita, contohnya bagaimana kalau sampai ada DNA binatang sama manusia, kan tidak logis ya. Jadi bioetik sangat perlu sekali, jadi bukan sampai yang Roma mengatakan membunuh itu bakal boleh, wah ini konotasinya nanti bisa berbahaya nanti. Tapi kalau istilah untuk
bina mikroba, saya rasa kalau dibilang membunuh ya enggak. Ya, kalau memang terlalu diteliti mendalam soal bahasa itu, jadi complicated nantinya. Itu aja, Bro. Terima kasih. Kita adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengambil tanggung jawab gitu, yang bisa membudayakan dunia ini dibanding dengan makhluk yang lain. Kalau begitu memang apa yang disebut sebagai khalifatullah fil ard itu betul itu. Kita itu adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Kita image of God di muka bumi ini, begitu ya. Tetapi jangan sampai kita menjadi dominator. Kita menjadi pendominasi segala kekayaan yang ada di bumi ini. Misalnya begini, kita mengolah sumber daya alam, sumber daya mikroba, sedemikian rupa, melakukan mutagenesis, mematenkan, kemudian monopoli untuk negara itu. Itu kan mestinya tidak boleh, Mas. Mereka akan mengatakan, saya yang punya teknologi. Ya, jadi akan mengatakan seperti itu. Nah, pandangan ini memang pandangan Barat yang kuno, yang kemudian yang memacu imperialisme seperti ini. Ya. Tapi pandangan yang sekarang itu adalah kita itu di bumi ini bertindak sebagai steward. Steward itu penjaga, gitu ya. Jadi kita membudayakan alam ini untuk kepentingan kita bersama, gitu. Jadi tidak bisa kita kemudian karena kita punya teknologi dan capital yang berlebih kemudian kita menjadi dominator. Tapi kita menjadi steward itu. Dan itu sebetulnya agama-agama di dunia mengarahkan ke situ, Mas. Ya tentunya tergantung dari orang yang otoritas orang agama sendiri, tapi sebetulnya saya yakin bahwa Revelation sebetulnya mengarahkan kita kepada steward, mengawal dunia ini, menjaga dunia ini, ya, membudayakan dunia ini untuk kepentingan kemaslahatan semuanya. Gitu ya. Bagaimana juga suatu dominasi itu hanya karena dia punya capital itu tidak dibenarkan gitu ya. Misalnya, nah memang orang yang punya sejarah pengalaman mendapat gangguan agama yang keras gitu, itu mengatakan etisis itu baju lain dari agama gitu. Tapi kita tidak seperti itu sebetulnya. Kita ini ingin memandu ya supaya jalannya itu betul gitu. Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih, Ya. Prof. Umar. Bisa didekati dengan cara yang lain, yakni soal etika tanggung jawab. Tadi Prof. Umar sudah mengatakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa bertanggung jawab. Hanya saja tanggung jawab ini sebenarnya harus dimengerti bukan hanya tanggung jawab kepada manusia apa yang ada di depan saya, tetapi juga tanggung jawab kepada manusia lain yang nanti yang akan lahir, kepada juga isi alam semesta yang nanti akan ada. Dan oleh karenanya maka steward tadi, yang penjaga tadi, mengapa kita harus menjaga? Justru oleh karena adanya tanggung jawab kita kepada seluruh alam semesta, baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Dan ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan ekspresi dari kebebasan itu untuk para saintis untuk mengeksplor isi dunia secara keseluruhan itu. Baik, masih ada kesempatan yang lain lagi, monggo silahkan. Silahkan peserta yang lain atau tamu yang lain, monggo silahkan. Monggo silahkan. Terima kasih. Saya dari ilmu budaya. Saya hanya berpikir bahwa bagaimana memperlakukan manusia, hewan maupun tumbuhan itu saya kira juga berkaitan dengan aspek-aspek pertanggungan jawab manusia, bagaimana memperlakukan kehidupan. Nah itu berkaitan dengan manfaat. Saya kira seperti itu. Jadi nanti masuknya etika itu dalam arti bahwa kalau riset itu memang bermanfaat, itu saya kira untuk
ada sesuatu yang terbunuh itu ya di minimalis gitu. Saya kira begitu. Nah, memang kalau dilihat dari sisi humanistik, manusia harus memperlakukan segala sesuatunya itu yang human, yang punya etika berkaitan dengan moral etika. Jadi saya kira berkaitan dengan azas manfaat itunya yang perlu diperhitungkan, dan juga pertanggungan jawab manusia dalam memperlakukan segala makhluk kehidupan, baik untuk riset ataupun bagaimana kalau dokter itu memberi obat, itu juga mungkin secara humanistik itu perlu diperhitungkan begitu. Jadi secara etika kalau riset dengan misalnya tikus yang terbunuh ataupun animal lainnya yang terbunuh itu diminimalis gitu. Jadi yang penting adalah asas manfaat dan tujuan maupun pertanggungjawaban manusia itu perlu diperhitungkan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Itu gen pembuat lisin dari sapi dimasukkan ke ayam. Ayamnya jadi gemuk, dagingnya empuk, tapi nggak bisa bergerak. Ayam itu. Nah, memang ayam itu nanti akan dipotong kan. Jadi dia hanya dikandangkan begitu, dia hanya diberi makanan untuk makan sampai gemuk sekali. Tapi degrees of freedom-nya dia nggak ada. Termasuk untuk mating dengan lawan jenis nggak ada. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita? Jadi kadang-kadang teknologi itu bisa menguntungkan peternak. Bisa menguntungkan, betul. Tapi kita membuat sang ayam, ya memang ayam potong itu, tapi kita buat dalam kehidupannya itu derajat kebebasannya tidak ada. Itu gimana etikanya kalau seperti itu? Ya. Untuk mating saja nggak bisa dia, karena dia kandangnya sempit begitu, dan dia hanya nodol makanan jagung itu, ya, dan disuntik terus gitu, supaya gemuk. Untuk kita enak, harganya mahal, tapi ayamnya sendiri kan jadi korban. Kalau kita Baik. Memang di dalam etika itu ada pelbagai macam aliran. Salah satu aliran itu yang disebut dengan utilitarianis. Berarti dia akan mengatakan sesuatu kalau itu ada manfaatnya, maka itu baik. Akan tetapi, inilah persis persimpangan antara para saintis biasanya. Para saintis di dalam risetnya pasti akan melihat ini ada suatu manfaat. Tetapi masalahnya adalah bahwa seringkali manfaat itu bertentangan dengan human dignity, atau bertentangan dengan fundamental right, atau bertentangan dengan fundamental freedom. Sehingga dengan demikian asas manfaat yang pada umumnya memang itu baik, akan tetapi ketika berhadapan langsung dengan human dignity, maka di sini menjadi suatu persoalan etik yang tidak mudah. Kalau tadi Prof. Umar bicara tentang ayam yang dibuat itu ya, disuntik lalu kandangnya itu begitu sempit sehingga dia tidak banyak bisa bergerak, dan dengan demikian dagingnya empuk karena enggak otot-ototnya tidak dipakai untuk exercise begitu ya, sehingga empuk dan sebagainya. Ini binatang itu juga tadi dikatakan Prof. Umar Santoso ada animal welfare. Maka dengan demikian ini tidak serta-merta bahwa sesuatu yang bermanfaat itu pasti inse di dalam dirinya sendiri lalu benar. Ya. Dan tetapi ini selalu menjadi suatu perdebatan. Apakah yang bermanfaat itu benar atau tidak? Jelas bahwa semua masalah etik itu persis karena yang dibuat itu adalah bermanfaat. Karena kalau tidak ada manfaatnya, maka nggak ada masalah etiknya. Karena justru dia ada masalah etiknya karena ada manfaatnya. Hanya saja ketika manfaat itu bertentangan dengan topik-topik yang lain, misalnya terutama tentang human dignity yang pada umumnya termasuk kita di Indonesia, ya, harga dan martabat manusia itu dijunjung begitu tinggi. Dan dengan demikian ini menjadi suatu persoalan yang menjadi persoalan bioetik yang memang harus kita pecahkan bersama-sama. Banyak orang mengatakan bahwa science and technology kalau merendahkan martabat manusia dia harus stop. Karena apa?
manusia harus ditempatkan di dalam pusat perkembangan itu. Dan tidak boleh diturunkan hanya sebagai alat. Tetapi manusia harus ditempatkan pada pusat perkembangan itu. Nah, kalau demikian, maka lalu apa yang menjadi final criteria untuk itu? Tentu saja ada banyak aliran. Ada yang mengatakan pokoknya asas manfaat, ada yang lain mengatakan ini final kriteria akhirnya adalah human dignity. Apakah science and technology itu mengangkat martabat manusia atau justru merendahkan martabat manusia? Lalu disitulah kita bisa berpendapat berbeda. Hanya saja saya akan mengatakan bahwa science and technology kalau itu merendahkan martabat manusia, walaupun ada manfaatnya, maka ini harus berhenti ketika merendahkan martabat manusia. Baik, masih ada beberapa waktu yang kita masih bisa melanjutkan diskusi. Masih ada, yes, monggo silakan. Seperti tadi, ayam dan sebagainya, dan misalkan diberikan injeksi tertentu sehingga menjadi lebih besar dan membuat geraknya menjadi lebih berkurang. Dan menurut keilmuan sekarang, mungkin yang telah diketahui adalah hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya tadi tidak bisa menjerit dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita itu sebagai manusia, perkembangan kita akan semakin sempurna, semakin tinggi. Untuk saat ini mungkin belum, tetapi bisa jadi saat yang akan datang kita akan menemukan berbagai penemuan lagi yang mungkin bahkan di antara mikroorganisme lainnya itu ada suatu komunikasi tertentu dan sebagainya yang bahkan bisa mengadakan misalnya bahkan jauhnya sampai dengan serangan balik pada manusia jika manusia tidak beretika dan sebagainya. Saran, matur nuwun. Kita di dunia ini memang butuh makanan kan ya Pak. Dan untuk makanan itu kita ada hewan, ada tumbuhan, tapi bagaimana memperlakukan itu yang penting seperti itu. Tapi kalau yang ekstrim partnership memang mereka nggak mau memperlakukan hewan itu sebagai makanannya. Dia lebih senang yang pengaruh dari patosentrisme itu. Dia begitu ya. Oke, terima kasih Prof. Omar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terhormat, jam menunjukkan persis jam 9 malam, sekurang-kurangnya jam yang ada di belakang sana itu. Sehingga saya kira inilah tiba waktunya untuk bagi kita untuk mengakhiri bincang-bincang dan juga mengakhiri diskusi kita. Terima kasih atas partisipasi Anda semua dan semoga malam sore bersama dengan malam angkringan bersama dengan Prof. Omar ini akan banyak bermanfaat untuk kita, sekurang-kurangnya menjadi pemantik untuk berpikir lebih lanjut. Jelas bahwa perjumpaan kita pada malam hari ini tidak akan mengakhiri segalanya, justru diharapkan menjadi pemantik untuk bisa berpikir selanjutnya. Oh iya, ternyata mikroba itu yang ada begitu banyak jasanya dan dengan demikian kita nggak bisa hidup dengan tanpa adanya mikroba itu. Ternyata dalam arti tentu kalau kita berpikir dari segi bioetik ada suatu perlakuan yang injustice, yang tidak adil yang kita perlakukan. Nah, padahal salah satu prinsip dari bioetik adalah justice. Lalu kita harus bagaimana? Marilah kita bersama-sama berpikir, mungkin dalam angkringan yang berikutnya kita bisa akan menemukan pencerahan-pencerahan yang berikutnya. Dan untuk itu sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda semua. Saya kembalikan kepada pengacara. Matur nuwun Prof. Umar.